Assalamualaikum Besti. Makasih sudah klik video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalain tombol loncengnya ya, supaya tidak ketinggalan video-video dari aku. Sudahi galaumu, happy kio bersamaku. Yuk jalan-jalan. Alatnya tuh ada guys, untuk mengambil si apa itu? Assalamualaikum Sobat Hijrah. Jadi sekarang aku sedang ada di olahraga panahan gitu Kak. Betul. Untuk kali ini olahraga sunnah Nabi yang diajarkan di dalam agama Islam itu. Dan sekarang di sini ada coachnya, itu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu Pak. Siapa nih? Bersama coach dari Terpani Kota Tasikmalaya. Terpani Kota Tasikmalaya. Ya, nama saya Coach Hasan, biasanya Coach Hasan. Saya pelatih di Terpani Kota Tasikmalaya, terus juga pelatih di Ketukan Panahan Misil di klub Fox Archery Tasikmalaya. Jadi namanya itu adalah Coach Hasan. Coach Hasan, betul. Dan coach ini pelatih dari UKM Universitas Siliwangi juga ya Pak. Betul. Kita kan belum tahu nih ada apa aja nih di dalam panahan itu, alat-alatnya, kemudian ada dari awal sampai akhir itu bagaimana? Mulai dari alat-alat nih. Alat-alatnya ada apa aja ih Pak? Kita sih sebenarnya di sini ada 3 jenis alat yang kita gunakan. Ya. Salah satunya ini namanya standar bow, standar bow, standar bow. Kalau di Indonesia ini disebut booster standar nasional atau standar bow. Kalau di luar ini mungkin disebut wooden bow, wooden bow. Dan ini memang booster training ya, booster untuk latihan di awal, ya sekaligus untuk pertandingan juga. Tapi hanya sampai PON, Pekan Olahraga Nasional. Nah ini kalau dilengkapi sebenarnya cukup lengkap ya, ada stabilizer, ada visir, nanti ada aksesoris yang lainnya, terus ada anak panahnya, yang terus ada juga yang kedua bentuknya seperti ini tapi bahannya berbeda, itu recurve Olimpik buat sampai Olimpiade. Ya itu sama, aksesoris juga banyak, dia jaraknya 70 meter jarak tembaknya kalau Olimpik, kalau ini maksimum 50 meter. Biasa di perlombaan 30, 40, 50. Terus yang terakhir ini yang ketiga, kompon. Ini agak berbeda, jadi ada semacam alat bantunya. Kalau ukuran mah relatif ya, ada yang kecil, ada yang besar. Ini kebetulan yang besar ukurannya. Ada stabilizer yang saya sebut tadi, ada sight, visir, ada scope-nya, pemecah, ada kaca pembesar di sininya. Terus dia pakai gunakan cam system ya, jadi ada semacam alat bantu untuk memudahkan menarik dan mempercepat pelesatan anak panah gitu. Cam, stabilizer juga. Terus anak panahnya juga
Nah ini ada Erores nih, sebut Erores. Anak panahnya yang digunakan ya bermacam-macam ya. Anak panah, ini anak panah namanya ada Erol. Ini kebetulan jenis karbon, ya karbonnya digunakan tadi di yang Olimpik sama yang di kompon. Kalau yang di standar bow kita pakai jenisnya aluminium alloy. Oh, jadi beda-beda? Beda-beda anak panahnya. Nah ini anak panah, kita bisa lihat. Ini ada poinnya yang menancap di bantalan sasaran kita. Ini sapnya, ini kebetulan dari karbon, bahannya kalau ini dari baja. Ada fairness-nya, sayapnya. Ya, kalau yang mungkin yang tradisional mah dari bulu angsa atau bulu apa ya gitu. Kalau ini udah mulai modern, ini dari semacam latex, karet, latex. Ini ada knockingnya, knocking point yang kita taruh di string busur. Seperti itu, terus banyak alat bantu yang lain, aksesoris. Kalau yang kompon dia ada semacam alat penariknya, trigger ya, kita tarik, tembakin. Terus juga ada alat untuk mencabut anak panah, ya tadi yang sama, tapi ini modelnya flat. Kalau tadi kan modelnya itu, ini puller ya. Nah ini kalau ini tas buat anak panahnya disebut whipper, kurang lebih begitu. Apa sih yang membuat sensasi kita? Oh ya. Gitu. Soalnya olahraga ini belum booming banget Iya, gitu. Padahal olahraga ini merupakan olahraga sunnah gitu. Iya. Dari mulai kegiatan dari awal sampai akhir itu ada apa aja? Kita biasanya mengawali olahraga tentu aja yang pertama niatnya ya. Oh, niat ya betul. Niat. Niat. Kita kembali kita niatnya untuk apa gitu ya. Yang paling penting kan kita niatnya untuk kebaikan. Kita mau apa? Bismillah dulu, niat latihan. Kita datang ke sini olahraga ya. Kita memulai aktivitas itu dengan stretching tadi ya, kita stretching yang meregangkan, sebenarnya bukan pemanasan sih, tapi kita merenggangkan otot-otot ya. Kita pemanasan, jadi otot-otot ketika nanti kita gunain udah siap, ototnya nggak kaku, nggak kaget gitu kan. Ini lumayan berat tarikannya, jadi kita stretching. Setelah stretching baru sebenarnya kita ada buat training narik-narik ya, narik busur dulu, tarik sambil kita latihan sedikit teknik ya, lanjut baru kita bisa latihan langsung dengan anak panah. Terus tadi dibilang sensasi kayak gimana sih sebenarnya panahan ya, sebenarnya olahraga panahan ini banyak adrenalin kita lumayan terpacu gitu ya. Iya. Tadi juga saya sempat mencoba. Iya sih, pertama banget memegang alat panahan, terus sensasinya tuh beda gitu. Olahraga ini ternyata begini gitu, ada sensasinya luar biasa gitu. Jadi memang pertama ya, panahan ini kan hampir seluruh unsur dalam tubuh ini kita gunakan ya. Pertama dia ada fisik jelas karena dia butuh narik ya, narik yang kuat, jadi ada kekuatan di situ. Yang kedua pikiran kita digunain juga, dia analisa juga di situ. Ya, jadi menghubungkan antara panca indera kita, ya, apa yang kita lihat dengan apa yang kita pikirkan, kita satukan. Jadi juga melatih otak kita untuk kita latih, ya menghubungkan. Nanti lagi yang ketiga hati kita gitu ya, feeling kita. Awal-awal pasti ragu, takut untuk lepas kayak gimana. Nah itu kan hati. Jadi luar biasa tuh, tenaga, pikiran, sama hati. Tenaga, pikiran, dan hati. Nah gitu, mantapkan hati Ya, kan, untuk mantapkan lepas hati. gitu. Untuk melepas anak panah, melepaskan beban tuh. Gitu. Seru jadi, itu adrenalin di situ. Ya. Manfaatnya pertama, kita melatih tingkat fokus kita. Terus melatih keberanian kita. Juga dibutuhkan di sini tuh ketenangan. Nggak bisa gerasa-gerusuk ya. Gitu aja, kalem, harus tenang. Nah, tarik fokus, tenang, baru dia berani lepas, tembak. Nah, nanti akhirnya kita punya mental juara, insya Allah. Untuk anak-anak juga cocok banget. Cocok banget, Iya. untuk anak-anak. Anak-anak Untuk terapi juga. yang hiperaktif cocok di sini. Oh, untuk terapi hiperaktif. Kita juga ada beberapa anak yang sedang terapi. Jadi memang karena tadi kan melatih keteraturan, jadi ini teratur, coba. Dia teratur. Nah, coba dipraktekkan nih. Coba lihat. Ya, gerakannya teratur, ditaruh dulu busur, dia angkat, dia bidik dulu, tenang, baru dia tembak. Dia teratur. Dan kita hanya boleh posisi nembak di garis, nah namanya garis shooting line. Jadi masang busur semuanya ada di shooting line. Nah, dia teratur. Yang kedua, nggak ada yang boleh maju nih sebelum semuanya selesai menembak, sebelum clear baru dia boleh maju.
taruh dulu busur di sini. Jadi busur nggak ada yang dibawa ke depan. Nah itu melatih keteraturan. Jadi anak-anak yang hiperaktif, yang agak kurang teratur, ya dia dilatih di sini. Seru. Tidak hanya olahraga, tetapi kesehatan juga. Kesehatan, iya. Semua kalangan ada. Semua kalangan ada. Semua Dari kalangan paling muda usia 6 tahun ya. Kita juga ada yang TK ya. TK itu Ada udah TK, berapa tahun? tapi dia usia 6 tahun. Oh, 6 tahun. Dari 6 tahun tuh 6 tahun ya. udah mulai olahraga panahan. Sampai berapa tuh, Pak? Maksimal sampai bisa narik 70 tahun juga ada. Oh, 70 tahun juga 70 tahun juga ada. Ada ibu-ibu. Ibu-ibu ada yang usia 60 sekian tahun pakai alat kompon dia. Ada juga bapak-bapak yang udah usia mungkin sekitar hampir 70 tahun pakai dia standar. Semua kalangan usia bisa memanah, yang penting dia masih kuat narik. Jadi buat kalian-kalian nih yang mau panahan tentunya bisa banget ke sini ya Pak? Iya, ke Dadaha. Dan saya sebagai orang Tasik baru tahu ada panahan di kota Tasikmalaya. Mungkin nanti harus main-main lebih lagi di kota Tasikmalaya. Betul. Dan di sini ya tepatnya itu ada di mana sih Pak? Ini depan kolam renang Asia ya, Di depan Taman kolam Dadaha. renang Asia. Harus datang ke sini nih, dan ini ada di kota Tasikmalaya. Iya, sayang kalau nggak ikut. Ya, saya malah nggak ikutan bersama Coach Hasan. Siap. Terima kasih Pak. Siap, sama-sama. See you next time. Sama. It's me Risna dan ini Coach Hasan. Nanti kita jalan-jalan lagi deh. Siap. Dulu deh, dari mulai nama, sekolah di mana? Namanya Hakim, sekolahnya di SD Lab UPI. Iya, terus Hakim ini berapa tahun? 8. Udah 8 tahun, berarti SD kelas 2 ya? 3 kelas. Oh, berarti masuk SD-nya lebih awal. Iya, jadi nggak lulus TK. Nggak lulus TK, tapi bisa masuk SD. Oh, nggak lulus. Ternyata kalau nggak lulus TK bisa langsung ke SD. Hakimnya nama panjangnya apa? Altan Hakim Abrori. Apa? Altan Hakim Abrori. Altan Hakim Abrori. Bagus banget ya namanya. Hakim udah kenal panahan dari kapan? Dari waktu di Kota Baru. Waktu di Kota Baru. Ya, itu tuh pas 2000 berapa ya? Sekarang 2000 berapa? 2002 berarti 2020. Oh, udah 2 tahun. Nama sih? Kamu udah latihan di sini udah berapa lama? 2 tahun juga. Udah lama, udah 2 tahun juga. Hakim seneng nggak main di sini? Senang banget. Iya, Kak. Coba dong ngajarin Teteh. Hakim. kakinya kayak gini. Oh, kakinya kayak gitu. Terus Masukin anak panahnya lewat sini. masukin anak panahnya lewat sini. Kalau udah ada ini, pasang dulu, ada dinaikin. Oh iya, Gitu. oke. Tarik, tahan, tembak. Coba dong, Hakim kan punya channel sendiri juga. Nama channelnya apa? Hakim boy. Hakim Boy. Nanti di subscribe ya. Hakim ini manis ya, kayak aku. Giung guys. Yaudah, see you dulu dong ke kamera. Tinggal film pendek. Nah, hari ini kita udah nyoba olahraga panahan yang ada di Tasikmalaya. Nanti kita jalan-jalan kemana lagi ya? Pokoknya terus ikutin ya Besti. See you next video. Wassalamualaikum.